Bethany Hamilton bangkit dari gelombang di tengah indahnya pantai Hawaii. Seorang gadis berusia 13 tahun menantang ombak dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tapi satu pagi yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika seekor hiu merenggut bukan hanya lengannya, tapi juga sebagian mimpinya. Namun, dari luka yang dalam, lahirlah kekuatan baru. Inilah kisah tentang keberanian, iman, dan tekad luar biasa. Kisah seorang peselancar yang tak pernah menyerah pada gelombang hidup. Inilah Bethany Hamilton. Bagian 1, laut, rumah yang menenangkan. Laut, bagi sebagian orang, hanya hamparan air biru tanpa akhir. Tapi bagi seorang gadis kecil bernama Bethany Hamilton, laut adalah rumahnya. Di sanalah ia tumbuh. Di sanalah ia belajar tentang kebebasan, ketenangan, dan mimpi. Bethany lahir di Kauai, Hawaii, tahun ke-1990. Sejak berusia 5 tahun, ia sudah berselancar bersama ayah dan ibunya. Setiap pagi, ia menantang ombak, tertawa di bawah sinar matahari, dan bermimpi menjadi peselancar terbaik di dunia. Di usia 13 tahun, ia sudah dikenal sebagai bintang muda penuh bakat, cepat, tangguh, dan tak kenal takut. Tapi, seperti ombak yang kadang tenang dan kadang ganas, hidup Bethany akan segera berubah. Hari itu, 31 Oktober tahun 2003, langit cerah, ombak sempurna. Bethany dan sahabatnya, Alana Blanchett, berselancar di Tunnels Beach, Hawaii. Bethany berbaring santai di atas papan. Tangan kirinya menggantung di air. Laut terlihat damai, tapi dari bawah, bahaya sedang mengintai. Tiba-tiba, seekor hiu macan sepanjang 4 meter menyerang dari kedalaman. Dalam sekejap, lengannya hilang. Darah menyebar di laut biru. Bethany berteriak, namun tetap sadar. Dengan kekuatan terakhir, ia berpegangan pada papan selancar. Sementara sahabatnya menariknya menuju pantai. Di rumah sakit, dokter berkata, jika dia datang 5 menit lebih lambat, dia tidak akan selamat. Bethany kehilangan lebih dari setengah darahnya. Namun, keajaiban terjadi. Bagian 3. Luka yang tak terlihat. Saat membuka mata, Bethany melihat kenyataan pahit. Lengan kirinya hilang. Tangis pun pecah. Tubuhnya sembuh, tapi jiwanya hancur. Bagaimana aku bisa berselancar lagi, pikirnya. Bagaimana aku menghadapi laut yang telah mengambil bagian dari diriku hari demi hari. Bethany menatap laut dari jendela kamarnya. Air mata, doa, dan rasa takut menyelimuti. Namun perlahan, keyakinan mulai tumbuh di hatinya. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku tahu Tuhan masih punya rencana untukku. Kata-kata itu menjadi api kecil di dalam hatinya, api yang menolak padam. Bagian 4. Kembali ke laut. Hanya 1 bulan setelah serangan itu, Bethany kembali ke laut. Orang-orang menyebutnya gila. Bagaimana mungkin seseorang yang baru diserang hiu berani kembali ke tempat yang sama? Tapi Bethany tidak takut. Laut bukan musuhnya. Laut adalah bagian dari dirinya. Ayahnya membuat papan selancar khusus agar ia bisa mendayung dengan 1 tangan. Hari itu, di bawah sinar matahari, Bethany menatap ombak dan tersenyum. Ia jatuh berkali-kali, tapi bangkit setiap kali. Hari demi hari, ia berlatih, menemukan keseimbangannya yang baru, menemukan cara baru untuk menaklukkan ombak. Setahun kemudian, Bethany kembali ke kompetisi dan meraih posisi kelima di kejuaraan nasional remaja Amerika. Dunia terdiam. Bethany Hamilton telah kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Bagian 5. Dari luka menjadi cahaya. Kisah Bethany
menggemparkan dunia. Ia menulis buku berjudul Soul Surfer, sebuah kisah nyata tentang keberanian, keluarga, dan iman. Buku itu menjadi bestseller dan diadaptasi menjadi film yang menyentuh jutaan hati. Namun Bethany tidak mencari ketenaran. Ia ingin berbagi harapan. Dalam setiap pidato dan wawancara, ia mengingatkan semua orang, kamu tidak perlu sempurna untuk melakukan hal luar biasa. Ia mulai melihat kehilangan bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan. Ia tak hanya kembali berselancar, ia menginspirasi dunia untuk bangkit dari luka masing-masing. Bagian 6. Memberi kembali dan menyebarkan harapan. Bethany mendirikan Friends of Bethany Foundation, yayasan yang membantu remaja dan penyandang disabilitas untuk menemukan kembali semangat hidup mereka. Ia mengajar anak-anak berselancar, mendengarkan kisah para korban trauma, dan mengatakan dengan senyum hangat, kamu bisa, kamu berharga. Tidak ada yang tidak mungkin jika kamu percaya pada dirimu sendiri. Bagian 7. Gelombang baru kehidupan. Kini, Bethany adalah seorang ibu dari 3 anak dan masih aktif berselancar di kejuaraan dunia. Pada tahun 2018, ia merilis film dokumenter berjudul Unstoppable, kisah tentang seorang wanita yang tidak pernah berhenti mengejar ombak, bahkan ketika hidup menantangnya. Dalam film itu, ia berkata, aku mungkin kehilangan satu tangan, tapi aku mendapatkan lebih banyak hal daripada yang pernah kubayangkan. Kini setiap kali Bethany menatap laut, ia tidak lagi melihat ancaman, melainkan keajaiban. Laut yang dulu hampir merenggut hidupnya, kini menjadi tempat ia menunjukkan bahwa keberanian sejati lahir dari hati yang tidak menyerah. Keberanian bukan berarti tidak takut, katanya. Keberanian adalah terus melangkah, meskipun rasa takut masih ada di sana. Bethany Hamilton telah membuktikan bahwa batasan bukanlah pada tubuh, melainkan pada pikiran. Dari laut yang pernah menelan darah dan air matanya, ia bangkit menjadi legenda, menjadi inspirasi, menjadi simbol kekuatan sejati. Bethany Hamilton, the Soul Surfer, peselancar yang tak pernah berhenti melawan ombak kehidupan.